Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. kembali nih guys, masih tetap di channel Inilah Hidup. Nah, kita hari ini masih dengan segmen apa Bang? Perlu bakar Obrolan bakar, obrolan orang orang halu halu bareng bareng kameramen. Nah, gitu guys. Nah, kemarin kan kita udah ngobrolin tentang hal viral tuh. Yang pokoknya kita ngobrolnya hal-hal yang viral aja guys. Nah, cuman kali ini disesuaikan dengan ya pas bertepatan di bulan Ramadan, kita puasa, kemudian tentang yang viral. Nah, kita ambil viralnya viral yang sepanjang masa nih, yang banyak menjadi misteri, kemudian menjadi cerita dan bahasan di mana-mana, di YouTube juga banyak, di Google juga banyak, kemudian di pengajian-pengajian juga banyak. Nah, itu yang berhubungan di akhir zaman ini guys. Nah, kira-kira yang akhir zaman tuh apa aja bang? tentang Nabi Khidir, tentang Nabi Isa, tentang Dajjal, Ya, Imam maju. Mahdi. Cuman sebagai informasi guys, ya istilahnya kalau bahasa kerennya nih disclaimer bahwa ini adalah hanya sekedar hiburan guys, artinya tidak berdasar apa-apa, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pengetahuan, hanya asal ngomong saja gitu loh guys. Oke guys, kita mulai bahasannya. Kayaknya yang lebih bagus nih tentang Dajjal nih guys. Nah, kira-kira apa tuh bang yang abang tahu tentang Dajjal? Ya dari YouTube kayak, dari pengajian kayak, dari apa-apa, apa kira-kira tuh? Yang pernah didengar di pengajian itu, Dajjal itu bermata satu, terus di keningnya ada tulisan kafir, mempunyai kesaktian, dan lain-lain. Nah, gitu dia guys. Ini yang sudah umum, yang kita semua hampir kayaknya sepakat, yang kayak begitu-gitu udah nggak aneh, artinya udah menjadi cerita dalam pengajian biasa tentang Dajjal nih. Nah, gimana nih kalau kita bahas secara pikiran halu nih guys? Nah, gitu. Menurut pikiran halus saya yang berhalusinasi guys, berhalu kesana kemari guys, tentang Dajjal ini pertama sudah jelas dia manusia. Kalau menurut saya, kenapa ya, kita di zaman kita ini ya begini, artinya hidup kita ya di alam manusia, tentu dengan manusia juga gitu loh. Nah, ini yang nanti kita juga akan bahas tuh bang, bener nggak tuh ada orang-orang seperti yang bisa melihat jin, bisa melihat makhluk gaib, bisa melihat alam-alam gaib, kemudian ya macam-macam deh. Nanti kita bahas juga dah kapan-kapan ya. Soalnya hal menarik tuh kan begitu. Nah, kembali ke masa Dajjal ini. Nah, tentang Dajjal ini pertama ya dia manusia, karena kita hidupnya di manusia gitu loh. Nah, sesuai dengan ya pikiran halus saya sih seperti itu gitu loh. Saya berhalusinasi gitu loh bahwa dia itu ya manusia dan manusia biasa. Kalau dia katanya punya kesaktian ya sesuai kan, zaman sekarang memang serba sakti semua kan orang gitu loh. Orang bisa ngomong nih, abang ada di sini, terus saudara ada di Pekanbaru, bisa ngelihat wajahnya, bisa mendengar suaranya, bisa tahu dia lagi apa, kemudian kita juga tahu di Pekanbaru tuh musimnya lagi apa. Nah, kayak begitu guys, itu kan sakti namanya gitu loh. Nah, jadi ya zaman sekarang ini ya hal-hal kesaktian kayak begitu udah gak aneh. Kalau dulu katanya pakai kuku melihat sesuatu, pakai cermin katanya, pakai ya macam-macam deh ya, alat-alat yang tradisional tapi bisa melakukan kegaiban-kegaiban. Nah, sekarang kan hal-hal gaib ini. Ya buktinya apa? Yang jauh itu kan gaib gitu loh. Sekarang kita tahu gak yang terjadi di sana? Kan itu gaib gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang disebut Dajjal ya kalau menurut halusinasi saya sih dia manusia biasa, tapi dia punya teknologi, dia punya sistem kehidupan yang hebat gitu loh. Nah, kemudian kalau dari clue-clue yang saya dapat dari agama ya, dari pembahasan di agama kan katanya tuh disebutkan bahwa Dajjal itu pengikutnya kebanyakan dari wanita, kan gitu. Kemudian kebanyakan dari Yahudi. Nah, kalau dari sini saya menangkapnya bahwa
berarti dia bukan dari Yahudi gitu loh. Karena dia menjadi pengikut Yahudi, itu berarti pelakunya bukan Yahudi gitu. Sama dengan begini, orang dikatakan mirip monyet lo, mending dibilang mirip monyet atau dibilang mirip manusia? Gimana bang? Mirip mana? Mirip monyet. Iya, lebih mending dibilang mirip monyet, karena kalau mirip monyet berarti dia manusia, kalau mirip manusia berarti dia binatang gitu loh. Nah jadi begitu. Jadi pertama itu dia pengikutnya adalah Yahudi, berarti bukan dari kalangan Yahudi. Nah ini udah clue sebenarnya. Ini kan bahasa-bahasa kode sebenarnya, karena di akhir zaman ini banyak orang-orang pinter, maka Rasul menggunakan di agama itu menggunakan bahasa kode. Kedua, Rasul juga selalu mengkait-kaitkan dengan Nabi Isa gitu loh. Ada apa dengan Nabi Isa? Kenapa nggak nabi-nabi yang lain gitu? Karena berhubungan dengan yang ada hubungannya dengan Nabi Isa. Nah itu clue gitu loh. Itu bocoran sebenarnya. Kemudian satu lagi, dulu ada kisahnya juga bahwa ada yang pernah mengalami. Jadi ceritanya itu dia karena terombang-ambing lautan ya, dia karam ke sebuah pulau. Kemudian dia ketemu katanya makhluk yang aneh lah segala macam, dia cerita, kemudian dia ceritakan kepada Rasul, itulah Dajjal katanya. Nah seperti itu. Itu clue juga. Kenapa? Clue-nya ada pada si orang tersebut yang ketemu. Namanya adalah Tamim Ad-Dariri. Silakan cari aja di Google ya, di Google aja, di searching di Google siapa Tamim Ad-Dariri itu, apa hadisnya di situ, apa pernah cek aja. Nah di situ sebenarnya itu sebuah clue bagi saya yang orang halu ini. Saya melihatnya itu artinya ini udah jelas, berarti dia sudah ada. Artinya Dajjal itu kalau menurut pikiran halus saya, dia udah ada dari kemarin-kemarin, bahkan sudah ratusan tahun. Nah ada lagi cerita mengatakan bahwa Dajjal itu umurnya panjang kan. Yeah. Gitu loh. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai zaman Rasul itu dari diceritakan. Sebenarnya sebelum zaman Rasul pun sudah ada, cuman itu sebuah sistem. Artinya gini loh, seperti Hamengkubuwono gitu loh, Sultan Jogja ya. Nah Sultan Jogja kalau nggak pakai Hamengkubuwono 1, 2, 3 sampai sekarang yang keberapa bang? 10. Nah Hamengkubuwono udah sampai ke Hamengkubuwono 10. Kalau tidak dipakai angka-angka seperti itu, kita sebut Hamengkubuwono gitu loh. Sampai sekarang Hamengkubuwono masih ada kan? Masih. Cuman orangnya tentu berbeda. Yeah. Nah seperti itu. Kalau pikiran halus saya ya seperti itu guys. Jadi sebenarnya Dajjal itu memang udah lama ada, dan dia berganti-ganti orangnya. Dan di akhir zaman inilah gitu loh yang menjadi disebut-sebut. Karena apa? Yang nggak mungkin terjadi seperti yang dalam agama disebutkan akan terjadi begini kalau tidak tanpa persiapan. Jadi sistemnya sudah ada, orang-orangnya sudah ada, keadaannya sudah ada, dan kejadian-kejadiannya juga sudah ada gitu. Karena kitanya terpancing dengan bahasa-bahasa yang materi, bahasa-bahasa yang berwujud, akhirnya kita terarah ke situ. Nah itu guys. Nah dari situ kita sebenarnya sudah tahu guys. Nah gitu. Jadi yang sebenarnya Dajjal itu di mana? Ya sudah ada. Dia siapa? Ya manusia. Dari mana dia? Kaum mana? Ya sudah jelas. Jadi udah semua udah jelas. Nggak ada yang ditutup-tutupi sebenarnya. Nggak jadi misteri sih sebenarnya gitu loh. Bagaimana bang? Udah tahu dari clue di situ? Sudah bisa nangkap kan? Sudah. Tentang mata satu disebutkan tuh mata sebelah kirinya lah, kemudian mata sebelah kanannya. Oke, kita nggak ambil itulah gitu ya. Kita ambil kesimpulannya adalah dia punya satu mata satu. Nah tentang mata satu guys, mata itu digunakan untuk apa bang? Untuk melihat. Nah, kemudian dari melihat kita akan bisa Tahu. Dari tahu kita akan bisa mengukur, menilai, dan segala macamnya dari penglihatan. Makanya disebut mata. Nah, kemudian di agama menyebutkan bahwa matanya satu. Jadi hanya ada satu keadaan guys. Sekarang coba lihat keadaan di dunia nih. Apa keadaan yang hanya ada satu di seluruh dunia? Coba kira-kira apa bang? Yang hanya satu keadaannya sama. Pertama, kalau dalam hal pendidikan sekolah, di mana perguruan tinggi apapun namanya,
perguruan tingginya, mau universitas, mau institut, mau apapun lah, bahkan sampai TK pun sebenarnya kalau menggunakan itu ikut juga gitu loh. Di perguruan tinggi mau apapun nama perguruan tingginya, mau membawa budaya apapun di negara manapun, pasti sama-sama kalau lulus dia pakai apa? Toga. Nah, seperti itu, pakai jubah, pakai toga itu satu, udah membuktikan mata satu. Kita kan bisa melihat, lihat tuh gitu loh, seperti itu. Artinya ini bahasa kode lagi guys dari agama tuh. Kedua, apa lagi yang satu? Yang sama semua. Angkatan bersenjata. Nah, angkatan bersenjata di mana negara pasti sama. Yang namanya angkatan darat, pangkat yang tertinggi apa? Jenderal. Nah, jenderal itu di semua negara guys. Dan turunan-turunannya pangkat-pangkatnya sama. Kemudian apalagi polisi, kan sama juga. Angkatan laut, angkatan udara, pangkatnya juga sama. Dan lambangnya juga sama. Jadi hanya satu. Artinya ini sudah membuktikan bahwa Dajjal itu memang udah ada guys, gitu loh. Nah, apalagi sistem politik itu sama semua, modelnya seperti itu, gitu loh. Padahal setiap negara punya budaya, punya bangsa, punya kebiasaan. Nah, itu baru tiga ini guys. Sebenarnya masih banyak kalau mau. Nah, ini kan clue-nya, silahkan aja perhatikan dalam kehidupan apa semua yang sama menjadi standar internasional seluruh dunia itu pasti sama. Itu menandakan bahwa penglihatannya, matanya itu satu. Jadi kita diarahkan untuk ngikut dia yang punya pandangan satu guys. Oke guys, jadi segitu dulu guys bahasan kita kali ini tentang Dajjal. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalam.